Seiring turunnya kasus COVID-19 yang terjadi selama beberapa hari terakhir, Presiden Joko Widodo mengatakan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia mulai terkendali. Tidak hanya itu, Presiden juga menyebut tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit sudah terkendali. Hingga saat ini tingkat ketersediaan tempat tidur di rumah sakit berada di angka 29%, sebelumnya berada di angka 80%. Menurut Presiden Joko Widodo, penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali berhasil menekan angka penyebaran COVID-19. Alhamdulillah, setelah berada di titik 56.000 kasus harian, kemarin kita berada di angka 18.000. Artinya, telah terjadi penurunan. Juga perkembangan BOR secara nasional. Akhir Desember tahun lalu, kita berada di angka 68%. Kemudian di Mei, pertengahan Mei, kita sudah turun 29%. Berdasarkan data yang disampaikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, per 26 Agustus 2021 tercatat ada penambahan kasus baru sebanyak 16.899 kasus. Dengan demikian, secara akumulatif, kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 4.043.736 kasus. Berdasarkan data tersebut, terdapat 5 provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi. Kelima provinsi itu adalah Jawa Barat dengan 5.058 kasus, Jawa Timur 1.354 kasus, Sumatera Utara 975 kasus, Jawa Tengah 811 kasus, dan Yogyakarta dengan 795 kasus. Meski kasus corona di Indonesia menunjukkan tren penurunan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan patuhi protokol kesehatan jika tidak ingin kasus corona kembali melonjak. Karena dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, mampu menekan penularan COVID-19. Tim Liputan Kompas TV. Adaptasi kebiasaan hidup dan makanan yang sehat di tengah masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berhasil mengubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari baik di rumah, sekolah, tempat kerja, tempat ibadah, dan dimanapun. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah virus corona ini akan semakin panjang durasinya. Kebiasaan lama yang sering dilakukan seperti berjabat tangan, berkerumun atau bergelombol, malas cuci tangan harus mulai ditinggalkan karena mendukung kurangnya penularan COVID-19. Berbagai respon dan reaksi ditujukan oleh masyarakat. Ada yang sedih, cemas, takut, gemas, khawatir, marah-marah, tetapi ada juga yang tenang atau tetap percaya diri. Perubahan sikap dan perilaku masyarakat ini membutuhkan perjuangan dalam bentuk adaptasi atau penyesuaian diri. Individu dalam masyarakat senantiasa menjelaskan dirinya dengan lingkungan hidupnya secara berubah-ubah, baik secara autoplastis atau alloplastis. Dengan demikian, hubungan antara individu yang berinteraksi senantiasa merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Intabela balik. Adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi ini dilakukan bukan tanpa tujuan. Di antaranya adalah sebagai media masyarakat untuk bertahan hidup dan konformitas yang dilakukan secara terbuka sehingga terlihat oleh umum. Bertujuan agar individu diterima dalam kelompok atau menghindari penolakan dari kelompok.
Adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini bersesuaian dengan asas kemaslahatan karena pada hakikatnya setiap perintah dan larangan syara pada dasarnya untuk mewujudkan tujuan syariah yang dikembalikan pada satu kaidah menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan. Menjaga diri tetap sehat dengan memberikan yang dibutuhkan. Pandemi COVID yang terjadi saat ini membuat kita terpaksa harus membatasi aktivitas di luar rumah. Akibatnya kegiatan belajar dan bekerja pun harus kita lakukan di dalam rumah, guna menghindari kerumunan dan berkumpul di tempat yang ramai. Banyak yang mengatakan bahwa tinggal di rumah selama pandemi COVID-19 adalah momen baik bagi tubuh untuk memperoleh gizi seimbang. Atur menu makanan kita dan keluarga agar tetap memenuhi unsur-unsur zat gizi yang lengkap dalam jumlah yang sesuai, sehingga tidak lebih dan tidak kurang. Kita dapat menerapkan konsep piring makanku yang memenuhi kaidah gizi seimbang. Berikut ini isi piring makanku yang terdiri dari A. Setengah porsi piring makan berupa sayur dan buah beraneka jenis dan warna. B. Seperempat porsi piring makan diisi protein baik hewani, telur, ayam, ikan, daging maupun nabati, itu kacang-kacangan. C. Seperempat porsi piring makan diisi karbohidrat kompleks, beras atau biji-bijian. D. Lengkapi dengan minyak sehat, zaitun atau kedelai, jagung, kanola. Hindari minyak yang mengandung lemak jenuh atau kolesterol tinggi. Memiliki waktu istirahat yang cukup sangat penting untuk mempertahankan rutinitas tidur yang teratur agar hari-hari tetap berjalan sesuai pola normal. Pastikan kita tetap bergadang karena dapat berakibat buruk. Pastikan kita tidak bergadang karena dapat berakibat buruk pada kesehatan kita. Selain cukup istirahat, pastikan diri kita selalu terhidrasi dengan baik lewat konsumsi air putih secara teratur dalam jumlah yang cukup, rata-rata 8 gelas per hari. Berikut ini adalah sumber-sumber zat gizi yang dibutuhkan dalam rangka menjaga kesehatan tubuh kita. A. Protein. Sebagai tulang punggung dari mekanisme pertahanan tubuh karena antibodi dan sel yang berfungsi menjaga kekebalan tubuh lainnya terbuat dari protein. Bahan makanan sumber protein terdapat pada telur, susu, yogurt, keju, makanan berbahan kedelai, ikan, dan daging. Selain itu, protein berkualitas tinggi juga dapat ditemukan dalam kombinasi sayuran, biji-bijian, dan kacang-kacangan. B. Vitamin A. Sebagai penguat dan pengatur salah satu organ kekebalan tubuh yang paling penting yaitu kulit, saluran pencernaan, dan paru-paru. Bahan makanan sumber vitamin A terdapat pada buah dan sayur tang berwarna oranye terang, merah, dan hijau seperti pada ubi, wortel, paprika merah, aprikot, telur, dan sayuran hijau lainnya. C. Vitamin C. Memiliki kemampuan yang utama dalam menjaga kekebalan tubuh di mana bisa merangsang pembentukan antibodi yang mengikat racun berbahaya sebelum menghancurkannya. Bahan makanan sumber vitamin C terdapat pada aneka macam jeruk, stroberi, pepaya, paprika merah, dan tomat. D. Vitamin E. Memiliki kemampuan dalam menunjang peran vitamin C untuk menjaga kesehatan dan mengusir penyebab-penyebab dari luar yang dapat menyebabkan tubuh terkena penyakit. Bahan makanan sumber vitamin E terdapat pada biji-bijian utuh atau sereal yang diperkaya oleh biji-bijian seperti bunga matahari, kacang-kacangan, dan minyak sayur. E. Seng. Memiliki kemampuan dalam membantu mempercepat penyembuhan luka dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.